Ibu, apa sih hubungan antara dasar negara dan konstitusi? Katanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu saling terkait. Pertanyaan bagus. Yuk kita bahas. Hubungan ini penting sekali untuk kita pahami sebagai warga negara. Dasar negara. Apa sih dasar negara itu? Dasar negara merupakan pedoman dalam mengatur kehidupan, penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dasar negara Pancasila merupakan pandangan bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa dalam menentukan konsep dasar dari cita-cita bangsa. Dengan demikian, secara tidak langsung, Pancasila mengikat bangsa Indonesia dalam praktik kenegaraan. Makna dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Dasar berdiri dan tegaknya negara. 2. Dasar kegiatan penyelenggaraan negara. 3. Dasar partisipasi warga negara. 4. Dasar pergaulan. 5. Dasar dan sumber hukum nasional. Konstitusi. Apa sih konstitusi itu? Konstitusi yaitu kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Konstitusi secara luas berarti hukum dasar yang terdiri dari unsur-unsur tertulis, contohnya Undang-Undang Dasar 1945, atau tidak tertulis, contohnya musyawarah atau gotong royong ataupun upacara adat istiadat yang melibatkan pemerintah seperti upacara Grebek Syawal di Keraton Yogyakarta, atau dapat juga merupakan campuran dari dua unsur tersebut. Sedangkan konstitusi secara sempit berarti sebagian dari hukum dasar yang merupakan satu dokumen tertulis yang lengkap. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Amerika Serikat 1787, Konstitusi Prancis 1789, dan Konstitusi Konfederasi Swiss 1848. Sifat-sifat konstitusi yaitu sifat fleksibel atau luwes. Suatu konstitusi dapat dikatakan bersifat fleksibel atau luwes apabila dilihat dari cara merubah konstitusi. Perubahannya tidak diperlukan cara-cara yang istimewa, yakni cukup dilakukan badan pembuat undang-undang. Sifat rigid atau kaku. Suatu konstitusi dapat dikatakan rigid atau kaku apabila dilihat dari cara merubah konstitusi, perubahannya mensyaratkan dengan cara yang istimewa, misalnya dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum. Sifat fleksibel atau luwes. Apakah konstitusi itu mudah ataukah sulit untuk mengikuti perkembangan zaman? Suatu konstitusi dapat dikatakan bersifat fleksibel atau luwes apabila mudah mengikuti perkembangan zaman. Sifat rigid atau kaku. Apakah konstitusi itu mudah ataukah sulit untuk mengikuti perkembangan zaman? Suatu konstitusi dapat dikatakan bersifat rigid atau kaku apabila sulit untuk mengikuti perkembangan zaman. Sifat formil. Konstitusi bersifat formil, yaitu konstitusi yang berbentuk naskah tertulis dan diundangkan dalam ketatanegaraan suatu negara. Sifat material. Konstitusi bersifat material, yaitu konstitusi yang dilihat dari isinya
mencakup hal-hal dasar dan penting untuk mengatur jalannya negara demi kestabilan hubungan antara rakyat dan negara. Sifat tertulis. Konstitusi bersifat tertulis, yaitu konstitusi yang ditulis dalam satu atau beberapa naskah. Sifat tidak tertulis. Konstitusi bersifat tidak tertulis, yaitu ketentuan pemerintahan yang tidak tercantum dalam naskah resmi, melainkan diatur melalui konvensi atau kebiasaan atau undang-undang biasa dengan tingkat lebih rendah dari konstitusi. Satu-satunya negara yang mempunyai konstitusi yang tidak tertulis hanyalah Inggris. Namun, prinsip-prinsip yang dicantumkan dalam konstitusi di Inggris dicantumkan dalam undang-undang biasa, seperti misalnya Bill of Rights. Nilai-nilai konstitusi yaitu nilai normatif. Maksudnya, konstitusi diterima secara resmi dan diterapkan dalam masyarakat, tidak hanya sebagai hukum, tetapi juga dalam praktik kehidupan. Nilai nominal. Maksudnya, konstitusi sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu bisa disebabkan oleh tidak sepenuhnya konstitusi diterapkan ataupun ada pasal yang tidak berlaku. Nilai semantik. Maksudnya, konstitusi hanya berlaku untuk kepentingan penguasa dengan menafsirkan konstitusi sesuai dengan keinginannya. Kedudukan dan fungsi konstitusi yaitu 1. Sebagai dokumen nasional, 2. Sebagai piagam kelahiran negara baru, 3. Sebagai sumber hukum tertinggi, 4. Sebagai identitas nasional dan lambang persatuan, 5. Sebagai alat untuk membatasi kekuasaan, 6. Sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Bagaimana sih hubungan dasar negara dan konstitusi? Dasar negara berkaitan erat dengan konstitusi karena menjadi sumber gagasan, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar negara menjadi landasan bagi penyusunan peraturan perundang-undangan untuk mengatur kehidupan bernegara melalui konstitusi atau undang-undang dasar. Bagaimana sih hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila? Hubungan secara formal. Secara formal, Pancasila dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar hukum positif. Artinya, kehidupan bernegara tidak hanya berdasarkan asas ekonomi dan politik, tetapi juga nilai-nilai kultural, religius, dan kenegaraan. Hubungan secara material. Secara material, tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang menjadi dasar utama dalam pembentukan dan penerapan hukum. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tertib hukum tertinggi memperkuat kedudukan Pancasila, sehingga seluruh produk hukum harus selaras dengannya. Wah, sekarang saya paham, Ibu. Pancasila itu seperti fondasi rumah, dan Undang-Undang Dasar 1945 itu kerangka bangunannya. Betul sekali, kalau kita pahami dasar negara dan konstitusi, kita jadi lebih siap menjaga Indonesia.